Oke, hari ini kita bakal belajar tentang aturan sinus dan kosinus. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan mencari dan menentukan sisi atau sudut-sudut dari segitiga sembarang. Kalau biasanya kita itu menentukan sisi dan sudut menggunakan sudut siku-siku, tapi ternyata kita juga bisa menggunakan rumus trigonometri untuk menentukan sudut atau sisi-sisi bahkan luas suatu segitiga sembarang. Oke, kita akan masuk ke yang pertama, yaitu aturan sinus. Nah, misalkan di sini Miss Catherine siapkan satu segitiga tak beraturan ABC dengan panjang sisi A, B, dan C. Oke, jadi setiap sudutnya, di depan sudut ini akan ada sisi A, kemudian di depan sudut B ada sisi B, di depan sudut C ada sisi C. Oke, Miss Catherine akan coba tarik satu garis lurus, tegak lurus terhadap garis AB membentuk titik D. Nah, akan terbentuk suatu segitiga siku-siku. Nah, karena ini sudah membentuk suatu sudut siku-siku, ini akan sangat membantu kita untuk menentukan sisi atau sudut dari sebuah segitiga ini. Oke, misalnya Miss Catherine ambil sinus A ya. Nah, masih ingat ya, sinus A itu adalah sin demi, depan per miring. Depannya adalah CD dan miringnya adalah AC. Nah, karena CD ini belum kita ketahui berapa nilainya, kita tetap tulis aja CD. Nah, sementara AC kan udah ada tuh nilainya B. Kita ganti AC dengan B. Maka sin A sama dengan CD per B. Atau bisa kita singkat menjadi CD sama dengan B sin A. Oke, kita lanjut lagi, kita cari sudut dari sinus B. Oke, sin B itu adalah depan per miring, CD per CB. Nah, CD belum ada nilainya, sementara CB sudah ada nilainya, yaitu nilainya sepanjang A. Maka kita bisa lebih sederhanakan lagi, A sama dengan CD sama dengan A sin B. Oke, nah karena ini sama dengan CD, ini CD, kita bisa buat begini, CD sama dengan CD, kita pindahkan A sin B dengan B sin A. Bentuknya menjadi A sin B sama dengan B sin A, atau bisa kita sederhanakan menjadi A per sin A sama dengan B per sin B. Oke, nah satu lagi nih, Miss Catherine coba tarik satu garis lurus terhadap sisi CB. Maka dia akan membentuk titik E tegak lurus persis di sisi BC. Nah, ini akan sama juga kalau misalnya Miss Catherine tarik garis putus-putus terhadap sisi AC membentuk titik F. Ini juga akan membentuk suatu segitiga, membentuk sudut siku-siku. Oke. Nah, kemudian kita coba cari ya, sinus C sama dengan samping per miring. Sinus C adalah depan per miring, depannya AE, miringnya adalah AC. Nah, AE ini belum ada nilainya. Sementara AC kita sudah punya nilai sepanjang B. Berarti kita tulis, kita ganti AC-nya menjadi B, sementara AE-nya tetap AE. Maka nanti hasilnya adalah B sama AE sama dengan B sin C. Oke, selanjutnya kita cari sin B, depan per miring. Nah, depannya adalah sepanjang AE, miringnya adalah sepanjang AB. Nah, AE belum ada nilainya, jadi tetap nilainya AE. Sementara AB nilainya sepanjang C, atau lebih sederhananya lagi, AE sama dengan C sin B. Nah, karena ini sama-sama AE, kita buat nih, AE sama dengan AE. Kita pindahkan B sin C-nya dan C sin B-nya. Bentuknya seperti ini. Untuk lebih sederhananya lagi, kita bisa ganti menjadi B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, maka terbentuklah aturan sinus A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Oke, kita coba masuk ke contoh soal ya. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah segitiga ABC di mana panjang AB-nya 12, sudut B-nya 75 derajat dan sudut A-nya 60 derajat. Kita diminta untuk menentukan panjang sisi BC-nya. Oke, kalian kalau mau lebih gampang kalian bisa gambarkan dulu segitiganya. Terus kalian akan menggunakan aturan sinus. Nah, ingat ya, satu segitiga itu jumlah sudutnya itu adalah 180 derajat. Jadi nanti sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu nilainya harus 180 derajat. Nah, di soal yang belum diketahui itu adalah besar sudut C. Berarti kita bisa tentukan dengan cara seperti ini, sehingga akan
ketemu sudut C-nya itu sama dengan 45 derajat. Oke, setelah itu kita bisa menentukan panjang sisi BC. Pastikan kalian memilih bagian yang ada sisi BC-nya. Berarti dari aturan sinus ini pasti kalian milih salah satunya itu adalah BC per sin A. Selebihnya kalian bisa tentu menggunakan AC per sin B atau AB per sin C. Oke. Nah, misalnya Miss Catherine ambil BC per sin A sama dengan AB per sin C. Nah, nilai BC belum diketahui. Sinus A, sudut A sudah diketahui, AB-nya juga sudah diketahui, sin C-nya juga sudah diketahui. Maka nanti akan menjadi BC per sin 60 sama dengan 12 per sin 45. Maka akan ketemu BC sama dengan 12 sin 60 per sin 45. Nah, 60 dan 45 ini adalah sudut-sudut istimewa. Jadi kita bisa langsung memasukkan nilainya, yaitu 12 kali setengah akar 3 per setengah akar 2. Oke, sama-sama dikali akar 2. Hasilnya adalah 12 akar 6 per 2. Kita sederhanakan lagi menjadi 6 akar 6. Silakan kalian kerjakan 3 latihan soal yang Miss Catherine sediakan biar kalian lebih paham. Oke, kita masuk ke aturan kosinus. Nah, di aturan kosinus ini sama, kita akan menggunakan segitiga sembarang dengan titik ABC dan panjang sisinya. Kemudian Miss Catherine akan tarik satu garis putus-putus sehingga dia membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Nah, ini akan membantu kita nanti untuk menentukan sisi-sisi atau sudut-sudutnya menggunakan trigonometri. Oke. Nah, di sini Miss Catherine akan mengajak kalian mencari nilai sin A. Sin A-nya itu adalah depan per miring, CD per AC. CD-nya sepanjang H, AC-nya sepanjang B. Maka nanti kita bisa cari H-nya sama dengan B sin A. Oke, selanjutnya adalah kita akan mencari kosinus A. Kosinus A adalah samping per miring. Sampingnya AD, miringnya AC. Nah, panjang AD itu kita belum tahu berapa. Sementara panjang AC adalah B. Maka nanti kita bisa cari AD itu sama dengan B cos A. Oke. Nah, yang ketiga, kita lihat nih panjang BD. BD ini adalah panjang AB dikurang panjang AD. Nah, AD ini panjangnya adalah sepanjang C. Kemudian AD ini, tadi kita sudah ketemu bahwa AD itu adalah B cos A. Jadi nanti AD kita ganti dengan B cos A. Maka untuk mencari BD kita gunakan rumus C min B cos A. Oke, nah sekarang kita beralih ke rumus Pitagoras. Masih ingat ya, Pitagoras itu adalah sisi miring sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi depan kuadrat. Nah, di sini BC kuadrat, sisi miring, sama dengan BD kuadrat tambah CD kuadrat. Nah, BD itu kita bisa lihat di sini C kurang B cos A dikuadratkan ditambah H kuadrat karena panjang CD-nya adalah H. Nah, sementara hanya ini kita ganti dengan B sin A. Berarti nanti B sin A kuadrat bentuknya seperti ini. Nah, di akhir kita akan ketemu C kuadrat min 2BC cos A tambah B kuadrat kosinus kuadrat A tambah B kuadrat sin kuadrat A. Oke, di sini Miss Catherine pisahkan kosinus kuadrat dengan sin kuadrat A. Kenapa? Karena di identitas trigonometri cos kuadrat A tambah sin kuadrat A nilainya 1. Maka bisa kita bentuk seperti ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Oke. Miss, cos kuadrat sama sin kuadratnya kemana? Ya itu tadi, sudut istimewanya. Cos kuadrat A tambah sin kuadrat A sama dengan 1. Jadi nanti nilai cos kuadrat plus sin kuadrat A-nya hilang. Maka nanti yang sisa adalah B kuadrat plus C kuadrat kurang 2BC cos A. Oke, nah nilai A ini bisa kita ganti. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat kurang 2BC cos A. Atau B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat dikurang 2AC cos B. Atau C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Nah, misalkan nih ada segitiga ABC, panjang AC-nya itu 6, panjang BC-nya 4, kemudian sudutnya itu adalah 120 derajat.
Nah, sama kayak tadi, biar lebih gampang kalian coba gambarkan dulu segitiganya biar kalian dapat gambaran, oh segitiganya seperti apa, sudutnya di mana, dan panjangnya di mana. Oke. Kemudian biar lebih terstruktur, kalian bisa tulis diketahui seperti ini. Kemudian ini bagian ditanyanya. Kita langsung ke jawabannya ya. Kita akan menggunakan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Kenapa Miss Catherine pilih ini? Karena nilai A-nya sudah diketahui, nilai B-nya juga sudah diketahui, dan besar sudut C-nya juga sudah diketahui. Jadi kita pilih rumus yang benar-benar akan mempermudah kita untuk menyelesaikannya. Oke, sekarang kita substitusikan nilainya. Nah, akan seperti ini. Kemudian kita kuadratkan. 4 kuadrat 16, 6 kuadrat 36, kemudian 2 kali 4 kali 6 48. Nah, kosinus 120, ingat ya 120 ini adalah bagian dari sudut istimewa. Berarti kita udah langsung tahu tuh nilainya berapa, yaitu minus setengah. Oke, dapat ya. Miss, kenapa ini nilainya positif? Karena negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, makanya di sini nilainya positif. Kita jumlahkan, bentuknya menjadi 76. Nah, ini belum selesai karena ini masih bentuknya kuadrat. Oke, kita cari, kita akarkan biar kuadratnya hilang. Berarti C sama dengan akar 76, atau 76 ini bisa disederhanakan lagi menjadi 2 akar 19. Oke. Nah, ketemu deh jawabannya ya. Kita bisa tentukan panjang sisi AB yang di bawah ini, panjangnya adalah 2 akar 19 cm. Nah, biar kalian lebih paham lagi, silakan kalian kerjakan 3 latihan soal yang sudah Miss Catherine siapkan lagi. Selamat belajar!